Kalau aku mau jadi presiden, aku harus gimana ya? Atau harus nyiapin apa? Pendidikan yang tinggi, modal yang banyak, pengalaman yang berharga? Boleh kan anak muda kayak aku nyalonin jadi presiden? Ngomongin mimpi jadi presiden, kayaknya sering diucapin anak-anak pas ditanya cita-cita ya. Susan, 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 you're so gede, mau jadi apa? Respon kita kadang cuma ketawa. Padahal ya bisa aja suatu saat beneran tercapai. Aku pun pernah gitu. Kenapa pengen jadi presiden? Ya karena terkenal. Dan keren aja gitu. Jadi presiden. Halo semua saudara-saudaraku. Terima kasih telah mendukung saya menjadi presiden. Saya sebagai presiden RI berjanji akan memberikan hari libur yang lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Saya berjanji akan membawa Indonesia lebih maju lagi dan lebih sering trending di Twitter. Oke? Saya jadi presiden akan sering main TikTok biar masuk FYP. Oke? Mana tepuk tangannya? Ayo, tepuk tangan dulu. Oh. Terima kasih. Jadi, boleh kan semua orang nyalonin jadi presiden? Boleh, tapi penuhi dulu syarat-syaratnya. Semua syarat-syaratnya dijelasin lengkap di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satunya calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres harus berstatus warga negara Indonesia sejak lahir. Asli WNI loh ya. Gimana kalau pindah kewarganegaraan? Masa nggak boleh? Iya, sayangnya nggak boleh. Sesuai aturan, orang yang pernah pindah kewarganegaraan nggak boleh nyalon jadi presiden. Dan gak cuma itu, capres dan cawapres harus punya KTP dan akta kelahiran sebagai warga negara Indonesia. Kalau mau nyalonin jadi capres dan cawapres, kita juga nggak boleh punya riwayat di penjara atas tindakan pidana yang ancaman kurungannya 5 tahun atau lebih. Capres dan cawapres juga nggak boleh punya riwayat pernah mengkhianati negara, korupsi, ataupun tindak pidana berat lainnya. Nah, syarat lainnya harus bertempat tinggal di Indonesia, nggak lagi punya tanggungan utang, dan nggak pernah melakukan tindakan tercela. Bentar, utang? Apa hubungannya dengan utang? Ya, kalau kamu punya tanggungan utang, ibaratnya gini. Kalau kamu nyalonin jadi presiden, tapi kondisi ekonomi sendiri lagi berat, kebayang nggak? Sangat amat berpotensi merugikan keuangan negara. Nggak berprasangka buruk ya, tapi ya kali. Kalau tindakan tercela, apa maksudnya? Tindakan tercela di sini tuh dijelasin. Capres nggak boleh pernah melakukan tindakan yang melawan norma agama, norma adat, dan norma asusila. Seperti judi, minum minuman keras, narkotika, sampai zina. Ya ibaratnya kita aja kalau interview kerja kan ada tahap background check atau pengecekan rekam jejak. Ini loh sekelas presiden pasti lebih ketat lagi. Buat ngebuktiin riwayat hidupnya, capres dan cawapres harus ngelampirin SKCK dari kepolisian ketika ngedaftar ke KPU. Terus kalau anak muda kayak aku, bisa kan nyalon jadi presiden?
Kan udah banyak tuh pengalaman. Bisa lah ngatur negara. Tar dulu, umur kamu berapa dulu? Soalnya batas umur jadi presiden paling rendah 40 tahun. Tapi kenapa ya kok harus 40 tahun? Bukannya anak muda juga punya potensi dan semangat yang sama? Ternyata aturan ini udah ada dari sejak dulu. Presiden pertama Indonesia alias Bapak Soekarno dulu jadi presiden pas umurnya 40 tahun. Terus Bapak Soeharto jadi presiden pas umurnya 45 tahun. Selain itu, kalau dilihat dari aspek psikologis, sosok yang usianya 40 tahun dinilai udah punya kematangan secara emosional dan punya puncak kejayaan karir. Nyalon jadi presiden harus lulusan apa sih? Harus punya gelar doktor, insinyur, profesor, atau jenderal? Buat jadi presiden, syarat pendidikannya paling rendah tamat SMA atau SMK atau sekolah lain yang sederajat. Terus juga nggak boleh bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, dan nggak boleh langsung terlibat sama gerakan G30 SPKI. Tapi ada juga loh syarat yang paling penting. Agar seseorang bisa diusung jadi capres atau cawapres, yaitu harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Maksudnya gimana? Terus kita nggak boleh gitu nyalonin lewat jalur independen? Iya, jadi ini tuh udah sesuai aturan yang berlaku sekarang, guys. Artinya capres atau cawapres yang berasal dari partai politik, maka aspirasinya bisa disalurin lewat basis-basis pendukung partai. Nah, kalau kamu mau nyalonin jadi presiden, kamu harus memenuhi presidential threshold atau kita lebih kenalnya ambang batas pencalonan. Ambang batas? Apaan lagi itu? Ya, ibaratnya kalau kita mau masuk ke wahana, kan kita butuh tuh yang namanya tiket. Nah, ambang batas itu sama aja kayak tiket. Buat bisa bertarung di Pilpres 2024 nanti, partai politik yang nyalonin presiden harus punya perolehan suara atau porsi kursi parlemen dalam ambang batas tertentu yang dihitung dari pemilihan umum sebelumnya. Artinya ya jumlah kursi DPR atau suara sah nasional pada 2019 lalu. Dulu pas pemilu presiden 2019, ketentuannya tuh harus memenuhi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang dihitung dari pemilihan umum 2014 lalu. Kalau untuk pemilu 2024 nanti ketentuannya sama, maka kalau kamu mau nyalonin jadi presiden, ngitungnya gini. Saat ini ada 575 kursi di DPR. Kalau kamu mau nyalonin jadi presiden, kamu harus dapat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang punya minimal 20% kursi di DPR RI atau minimal sebanyak 115 kursi. Selain ngandelin jumlah kursi di DPR, partai atau gabungan partai yang nyalonin kamu harus punya modal 25% suara sah nasional hasil pemilu 2019 atau minimal 34,9 juta suara. Jadi sampai sini kira-kira kamu udah sanggup belum memenuhi syarat jadi presiden? Kalau belum, ya udah nyalonin jadi presiden di tahun berikutnya aja. Atau nyalonin jadi presiden yang lain, presiden direktur misalnya, atau presiden BEM, presiden partai.
Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.